Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will explain about approve method, techniques, and procedure. The first approve. Approve it is a conjunction of ideas related to the natural teaching of a given language. The first, it refers to the theories about the natural of language and language learning. It's describe how people acquire their knowledge of the language and make statement about the condition which will promote successful language learning. And the next it's over a model of a language competition. Next, it is the level in which theory and its belief are related regarding a language and it is learning. It's a it is a much better. It is with a concept than a method and technique. Jadi yang pertama ini adalah proof, itu artinya pendekatan. Kayak misalnya pendekatan ini gabungan dari ide-ide yang berkaitan dengan sifat-sifat dan pengajaran bahasa yang diberikan. Terus dia juga approve ini merujuk pada teori-teori tentang sifat-sifat benda dari pembelajaran bahasa. Terus approve ini juga menggambarkan bagaimana orang memperoleh pengetahuan mereka tentang bahasa dan membuat pertanyaan tentang kondisi yang akan terjadi sebelum pengajaran bahasa berhasil. The next method. It is considered the practical realization of an approve. The next, it is understood a group procedure, a system that clearly explain how to teach a language. Next, it is understood as a group of procedure, a system that clearly explain how to teach a language. The method is based on specific approach. Jadi yang kedua ini adalah metode. Jadi metode ini dianggap sebagai realisasi praktis dari suatu pendekatan. Terus metode ini juga dipahami sebagai sekelompok prosedur yang sistem dengan jelas menjelaskan cara mengajar bahasa. Terus yang ketiga adalah prosedur. Procedure it is an order sequence of technique. A procedure can be described in terms such as first, you do this, when you do what, it's a lot smaller than a method, but it is a sequence of technique. Jadi prosedur ini adalah urutan teknik, di mana prosedur ini dapat dijelaskan dalam istilah-istilah seperti
seperti pertama Anda melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian Anda itu melakukan apa yang jauh lebih kecil dari suatu metode, tetapi adalah serangkaian teknik. The next technique. It is its specific strategy that we use in the classroom. It is a tool that to obtain an immediate result. It is what really happens in the classroom in the actual in the actual teaching. Jadi yang keempat ini adalah teknik. Teknik ini merupakan kayak setiap strategi spesifik yang digunakan di kelas. Ini adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil langsung. Teknik ini juga harus koheren dengan metode. Oleh karena itu mereka tuh kayak harus sekelas dengan pendekatan. I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini slide dari approve ini, dan selanjutnya ini slide method, dan ini slide prosedur, dan ini teknik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiliana Makfira dari kelas Ekoson 1. Saya akan menjelaskan tentang program tahunan yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, lokasi, dan materi pembelajaran. Nah, di satuan pendidikannya ini saya ngambil di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang di kelas 7. Kompetensi intinya ada KI 1, yaitu tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu tentang memahami pengetahuan atau faktual konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, di sini ada kompetensi dasar, materi pokok, sama alokasi waktu. Nah, yang pertama KD-nya 1.1 yaitu menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 3.1 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.1 yaitu tentang menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespons sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan
dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteksnya. Nah, alokasi waktunya, materi pokoknya itu tentang teks lisan dan tulis untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Alokasi waktunya 3 kali 4 jam pelajaran. Dan ini saat KD 1.1 menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi interpersonal yang diwujudkan dalam semangat belajar. KD 2.1 menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 2.2 menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 3.2 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.2 yaitu tentang menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Nah, materi pokoknya itu yaitu tentang teks lisan dan tertulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri. Alokasi waktunya 1 kali 4 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu 1.1 menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. KD 2.2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 3.3 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. 4.3 yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Nah, materi pokoknya yaitu teks lisan dan tulis menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Alokasi waktunya 3 kali 4 jam pelajaran. Selanjutnya KD 1.1 yaitu menyukuri kesempatan dapat KD 1.1 menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 2.2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 3.4 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 yaitu menangkap makna pemaparan jati diri, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana.
4.5 yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk memaparkan dan menaikkan jati diri dengan sangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. Nah, materi pokoknya itu tentang teks lisan dan tulis untuk memaparkan jati diri. Alokasi waktunya 2 kali 4 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu tentang KD.1 menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi. 2.2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 2.3 yaitu menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 3.5 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan nama, jumlah, binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dan KD 4.6 yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menaikkan nama, binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai sama konteksnya. Nah, jadi materi pokoknya itu tentang teks lisan dan tulis untuk memaparkan jati diri. Terus alokasi waktunya 2 kali 4 jam pelajaran. Nah, yang ini yaitu tentang teks lisan dan tulis untuk menyebutkan, menanyakan nama, jumlah, binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah, di sini ada alokasi waktunya juga 6 kali 4 jam pelajaran. Pasti sama yang kayak KD-KD di atas juga sama, memahami juga, menunjukkan perilaku juga. Kalian bisa baca sendiri juga. Nah, ini 4.6 menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan. Nah, dan ini materi pokoknya tentang lagu, sama juga menyukuri, menunjukkan, memahami, dan menangkap makna lagu. Nah, ini alokasi waktunya 2 kali 4 jam pelajaran. Dan yang bawah itu tentang teks tulis, label nama atau label, dan daftar barang atau list. Nah, itu juga sama KD-nya, yaitu menyukuri, menunjukkan, memahami, juga menyusun. Terus yang selanjutnya KD-nya materi pokoknya tentang teks lisan dan tertulis untuk menyatakan namanya sifat orang, binatang, dan benda. Sama juga KD-nya yaitu memahami, menunjukkan, mensyukuri, sama menyusun teks lisan. Terus juga nah, ini tentang materi pokoknya tentang teks lisan dan tertulis untuk menyatakan dan menanyakan tingkah laku atau tindakan atau fungsi dari orang, binatang, dan benda. Sama juga KD-nya yaitu menyukuri, menunjukkan perilaku jujur, sama menunjukkan perilaku tanggung jawab, juga memahami fungsi sosial, struktur dan unsur bahasaan. Ini juga menyusun sama. Dan KD yang terakhir yaitu tentang teks instruksi atau instruction, tanda atau rambu, short notice, tanda peringatan atau warning atau caution,
Question, lisan dan tertulis sama juga KD-nya. Mensyukuri, menunjukkan, memahami, menangkap, menyusun. Nah, dan KD yang terakhir ini materi pokoknya tentang deskriptif, lisan dan tulis tentang orang, binatang dan benda. Sama juga KD mensyukuri, menunjukkan pelaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan fungsional, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan juga menangkap makna dalam teks deskriptif, menyusun teks deskripsi tulisan dan tulisan. Itu tadi penjelasan saya tentang program tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan program semester. Saya akan menunjukkan program semester tahun pelajaran 2019-2020. Dia ada 2 semester. Nah, ini pokoknya tentang program tahunan. Nah, ini tentang program tahunan, program semesternya. Di sini program semesternya ada yang pertama yaitu menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu teks, lisan, dan tulis untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Alokasi waktunya 3x4 jam pelajaran. Nah, di bulan Juli itu terlihat ada pertemuan 4 dan 5. Di pertemuan 4 dan 5 ini kosong. Dan di bulan Agustusnya itu yaitu saya nandai di pertemuan pertama yaitu PDBP kalau nggak salah ya. Nah, ini juga saya juga di bulan September saya menandai di pertemuan ketiga. Nah, di bulan Oktober sama sekali tidak ada saya tandai, dan di bulan November saya menandai di pertemuan keempat. Di bulan Desember saya menandai pertemuan 3, 4, dan 5. Selanjutnya menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ucapan pamitan. Nah, ini di semester 1 ini KD-nya saya tidak ada, pertemuannya tidak ada yang saya ubah, semuanya sama di pertemuannya. Nah, ini semuanya sama program tahunan saya. Ini di semester pertama. Nah, ini program tahunan di semester 2. Di semester 2 juga sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Saya hanya menandai di pertemuan yang sama, tidak ada yang berubah. Oke. Sekian dari presentasi saya tentang prota dan prosem. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.